nggak, kita tahu dokumennya tuh ada, inget-inget kayaknya udah pernah simpen, tapi kita lupa simpennya di mana. Atau kalau kita pernah mencatat semua hasil keputusan rapat yang udah kita datengin, pas kita cari kok catatannya nggak ada gitu, atau catatannya terlalu penuh. Nah, kalau itu pernah terjadi, bisa jadi bukan karena kita ceroboh sih, tapi mungkin masalahnya adalah cara kita menyimpan atau mengorganize dokumen saat ini tuh sudah tidak relevan dengan ritme kerja dan di era yang sudah digital ini. Nah, bersama saya Nadia Putri Amelia, kita akan bahas pemanfaatan second brain untuk mengelola informasi kerja di era digital. Nah, di era digital ini tuh informasi kerja tersebar di banyak tempat kan. Nah, tanpa sistem yang jelas, informasi itu mudah menumpuk dan tercecer. Sehingga waktu kita tuh habis untuk nyari-nyari, memastikan versi mana nih yang udah paling benar gitu ya, serta menyusun ulang konteks. Nah, itulah kita sebut dengan information overload gitu ya. Jadi nanti dampaknya diam-diam akan terasa gitu ya, produktivitas kita menurun, kemudian kita dalam mengambil keputusan juga kurang tajam, dan pekerjaan itu jadi lebih berat dari biasanya. Nah, disinilah konsep second brain ini jadi relevan gitu ya. Nah, jadi second brain ini adalah sebuah sistem eksternal gitu ya di luar kepala kita untuk menyimpan, menata, dan memanggil kembali nih informasi kerja yang tadi sudah kita simpan secara terstruktur sehingga kita tidak terlalu bergantung pada daya ingat kita sendiri, sehingga kita juga lebih cepat menemukan dokumen, lebih mudah mengubah informasi menjadi sebuah output yang nyata seperti laporan, presentasi, dan rencana aksi atau lain-lainnya. Nah, sebenarnya di second brain ini gagasan utamanya adalah menempatkan informasi gitu ya, informasi penting ke suatu wadah terpercaya di luar otak kita sendiri sehingga otak kita tuh jadi lebih fresh gitu ya. Kemudian pekerjaan juga lebih mudah kita eksekusi dengan bahan-bahan yang sudah kita pindahkan di second brain tadi atau di wadah terpercaya tadi. Nah, second brain ini sebenarnya bekerja lewat 4 langkah sederhana gitu ya. Kita singkat dengan CODE atau CODE. Nah, yang C ini artinya adalah capture. Misalnya kita rapat nih, kita meeting, kita capture nih semua informasi-informasi, kita dapat dokumen, kita dapat keputusan-keputusan rapat gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah organize. Jadi misalkan seharian kita sudah meeting, sudah dapat dokumen. Nah, kita pilah-pilah nih, ini dari rapat yang A, yang satu dari rapat yang B gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke proses yang D, distill. Jadi kalau kita udah organize tuh ya, kita distill, kita saring. Artinya misalkan kita nyatet rapat nih, jangan semua informasi kita masukin gitu ya. Jadi harus kita saring nih, kita kasih highlight, terus kita misalkan aksi-aksi yang butuh tindak lanjut gitu ya, hasil keputusan yang urgent gitu, itu yang kita catat di distill. Nah, selanjutnya adalah express. Jadi dari 3 tahap tadi, bahan-bahan ini tuh bisa menghasilkan sebuah output. Misalnya adalah menjadi bahan paparan atau mungkin di pemerintahan bisa masuk ke lampiran-lampiran nota dinas, bisa juga masuk ke laporan-laporan kita. Nah, agar second brain ini benar-benar berjalan gitu ya, kita tuh butuh juga struktur folder. Nah, tadi kan di second brain itu ada code ya. Nah, ada yang namanya organize. Nah, organize ini kita konsistenin dengan metode yang namanya PARA atau PARA gitu ya. Jadi ada projects, ada area, ada resources, sama ada archive. Nah, jadi kalau di folder projects itu kita taruh nih pekerjaan-pekerjaan yang lagi aktif gitu ya, yang perlu kita eksekusi. Kemudian di areas itu sebenarnya untuk tanggung jawab rutin yang terus berjalan gitu ya, yang bentuknya adalah rutinitas gitu. Kemudian kalau resources itu bisa dasar-dasar hukum, referensi, pedoman gitu ya, atau template-template. Misalkan kalian mau bikin laporan biar template-nya biar cepat gitu ya, kita udah punya template-nya. Nah, kemudian di archive ini adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah kita kerjakan dan selesai, itu kita pindahin ke archive. Jadi nggak banyak banget folder di projects gitu. Nah, pada akhirnya kerangka atau sistem second brain tadi itu membantu kita untuk bekerja lebih cepat, lebih rileks gitu, atau lebih tenang, kemudian lebih rapi. Jadi energi kita tuh nggak habis untuk nyari-nyari, tapi ya udah langsung eksekusi dan menghasilkan output gitu ya. Nah, kemudian ini juga akan memudahkan kalau kita mau turnover, mau ganti jabatan, pindah jabatan. Jadi personel yang baru itu akan lebih cepat gitu menangkap informasi penting dan secara rutinitas mengerjakan apa. Sekian materi dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat CCG. Tunggu video kita dengan topik-topik yang menarik lainnya ya. Terima kasih.